Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irain Marsasari, kami dari Sistem Informasi A dengan NIM 230196015. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya yaitu analisis konsumsi energi terbarukan panel surya terhadap pemanfaatan untuk listrik. Lalu di sini ada table of content sama taraf jenis understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan terakhir ada deployment dan development. Nah, yang pertama adalah basic understand. Nah, penelitian ini emang saya tujukan untuk konsumsi energi listrik yang terbarukan dari panel surya. Yang mana panel surya itu energi listriknya dari sinar matahari. Nah, tapi sinar matahari itu pun juga belum pasti bakal tiap hari ada kan. Bisa jadi karena perubahan musim, dan segala macam lainnya. Nah, karena itulah saya ingin menganalisis bagaimana sih dan juga perubahan apa sih dari konsumsi energi listrik kalau misalnya musimnya itu berubah pula. Nah, kalau prediksi, bisa nggak sih kita melakukan prediksi juga? Nah, gitu. Kalau di sini ada data understanding, nah dalam data set yang saya gunakan itu ditemukan 17 kolom dengan 996.776 baris yang terdapat dalam dataset. 17 kolom tersebut adalah variabel yang digunakan untuk kita meneliti dataset tersebut. Yang pertama ada time, energi, pihak itu ada global horizon. Maksudnya global horizon itu adalah waktunya matahari itu untuk terbit dan terbenam. Lalu itu ada temperatur, pressure, humidity, wind speed, rain, snow, clouds, east sun, sunlight time, daylight, twilight time atau daylight, winter type, cold, dan more. Ini ada data probation. Nah, di sini pada mappingnya itu kita mengubah nilai kepadatan itu menjadi 4 kategori, itu cerah itu 0, berawan 1, hujan 2, salju 3. Hal ini dilakukan untuk bisa mengidentifikasi cuacanya, mengingat panas sore itu kan berarti harus memperhatikan cuaca juga ya. Apakah hari ini mendung, apakah hari ini cerah gitu. Ada modeling yang saya gunakan adalah regresi, yaitu random forecast regression dan juga XGBoost. Nah, kenapa saya memilih model tersebut? Karena project plan saya sendiri pun itu adalah untuk memprediksi jumlah energi yang digunakan berdasarkan variabel cuaca, sebab random forest dan XGBoost juga saya lihat harus digunakan untuk menangani data yang besar dan juga kompleks. Lalu ini ada background compare, ada konversi data frame-nya, lalu ada split data. Lalu pada bagian evaluasi, ini saya lihat secara keseluruhan kedua mobil itu menunjukkan performa yang sangat baik dan nilai R pangkat 2 yang hampir identik dan sangat tinggi. Terutama dari nilai MAE, MSE, dan RMSE. Nah, dari dua hasil tersebut itu random forest regression punya nilai yang lebih kecil. Lalu berdasarkan evaluasi tersebut juga dapat dilihat bahwasanya manfaat panel surya setelah konsumsi listrik itu jauh lebih besar pada saat cuaca cerah, dan nilai variabel antara cuaca cerah beserta berawan sebagainya memiliki nilai yang tak jauh beda. Saya beda sedikit aja. Maksudnya di sini itu, ini misalnya hari ini, misalnya bulan ini, apakah itu lebih banyak berawan atau cerah? Nah, ternyata hasilnya tuh gak beda jauh, gitu. Lalu terakhir ada deployment dan development. Nah, lalu berdasarkan hasil ini, prediksi dapat diketahui bahwa cuaca hujan jika dibandingkan dengan cuaca cerah cenderung terjadi lebih sering dan membuat konsumsi energi listrik dari panel surya pun tidak maksimal. Nah, hal ini membutuhkan teknologi atau energi listrik cadangan agar apabila cuaca tidak cerah dan tak ada sinar matahari, pemakaian energi listrik lewat panel surya akan tetap berfungsi. Baik, sekian terima kasih. Lalu di sini juga ada link dashboard dan juga link Google Colab. Kalau itu mari kita pergi ke dashboard. Jadi ada link dashboardnya. Di sini ada ini dapat dilihat ada berapa diagram. Di sini ada diagram lingkarannya. Di diagram lingkaran itu adalah persentase sinar matahari dari bulan Juli, Juni, Mei, Agustus, April, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat persentase mana sih sinar matahari itu yang paling tinggi. Nah, dilihat ini bulan Juli itu cukup tinggi nih, 11,9 tuh, makanya berada di tingkatan paling awal. Nah, lalu yang lainnya ini bisa dibilang adalah variabel di mana sinar matahari itu gak terlalu lebih besar daripada cuaca berawan, hujan, dan lainnya. Makanya itu digabungkan menjadi satu. Kalau ini tadi ada yang udah bagian development dan development. Nah, di sini bisa dilihat kalau cuaca
cuaca mendung atau berhujan cuacanya itu lebih sering terjadi dibandingkan cuaca yang cerah. Makanya itulah dibutuhkan solusi atas hal tersebut. Kalau di sini ada GHI dan Coach. Baik, lalu setelah itu mari kita pergi ke fast API. Nah, ini adalah fast API yang sudah dilakukan dan juga ini adalah fast API hasil dari machine learning yang sudah dilatih. Try it out, execute. Nah, di sini ada responsnya. Nah, dan ini ada GHI, temperatur, mixture dan lainnya itu 0. Lalu sudah memberi tanda forest flood. Editionnya adalah 0. Nah, di sini maksud dari nolnya apa sih? Nah, jadi berdasarkan nilai nol tersebut itu bisa dibilang bahwa prediksi apakah sinar matahari itu akan tetap berlangsung atau malah apa sinar matahari itu lebih besar variabelnya dibandingkan cuaca lainnya. Dan ternyata ditemukan bahwa prediksi tersebut sinar matahari nilainya malah jauh lebih kecil dibandingkan cuaca lainnya. Artinya konsumsi energi listrik terhadap panel surya tersebut pun bisa dibilang konsumsi energi listrik yang sangat rendah. Karena sinar matahari yang dibutuhkan dalam panel surya itu pun juga memiliki nilai variabel yang sangat kecil atau bisa dibilang sinar matahari yang didapat itu malah tidak ada sama sekali. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi